Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babillah rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ilahal wara سهل على كل من قرأ تصنف حدد العلماء تعصرا وأصلح له كل شؤون وجد له بعافية الكبرى وأحسن له القراء وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تأثر وهب يا والي خير أنسا ورحة ورزقا وحلالا واسعا وميسرا. Baik, insan Allah wa DFM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum semua berada, mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam mendengarkan kajian-kajian Islam ini dan selalu dan tidak bosan-bosan untuk selalu menggali dan menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam saat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala rezeki kita, diampunkan segala dosa kita dan kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin amin, amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah ada mengumumkan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa malam ini Al-Bagir akan melanjutkan kajian Risalatul Muawanah karangan Al-Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa na'afa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Ila an qala wa qad qasada Abu Yazid al-Bustami ila ziyarati rajulin yusafu biwilayati faqa'ada lahu fil masjid falamma kharaja hadarathu nukhamatun farama biha fi ha'itil masjid faraja'a Abu Yazid wa lam yajtami bih wa qala kaifa yu'man ala asrarillahi man lam yuhsin al-muhafazata ala adabi syari'ah. Wa qala al-Junayd rahimallahu kullu tariqi masdudatun illa ala man iktafa athar ar-rasul. Wa qala Sahal bin Abdullah rahimallahu ta'ala la mu'ina illa Allah wa la dalila illa Rasulullah wa la zada illa taqwa wa la amala illa as-sabru alaih. Insyaallah wa DFM menemukan Allah Subhanahu wa taala masih dalam kajian anjuran untuk selalu berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai hadis Rasulullah SAW, usikum bima ini atasantum bihi lan tadilu abada kitab Allah wa sunnati. Usikum, aku wasiatkan kepada kalian, bima ini atasantum, apabila dengan apabila kalian berpegang teguh, bihi dengannya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati, berpegang teguh terhadap kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnati, sunnahku, kata Rasulullah SAW. Selain itu juga Rasulullah SAW mengancam kita untuk berbuat bid'ah, kemudian berhati-hati dalam mengikuti seseorang yang mengaku-ngaku, kemarin sudah jelaskan, yang mengaku-ngaku mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka mempunyai keahlian atau yang mengatasnamakan karomah, bisa berjalan di atas air, terbang di atas awan, di angkasa. Meskipun mereka seperti itu, tapi lihat dulu apakah seseorang itu ahli di dalam mengikuti meneladani Rasulullah SAW atau tidak.
apakah seseorang tersebut selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran atau tidak. Kalau dia memang seseorang yang selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, sunnah Rasulullah SAW, kemudian selalu meneladani Rasulullah SAW, mempunyai suatu karomah, patut kita ikuti. Ya, kita ikuti. Tapi kalau seseorang yang mengaku-ngaku yang mempunyai karomah atau mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sakti, tapi tidak sesuai dengan tidak berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, sunnah, nah, tidak meneladani akhlak-akhlak Rasulullah SAW, jangan kau ikuti, berhati-hati lah, jangan sampai kita mendatanginya, mengunjunginya, jangan sampai gitu. Ya, nah kemarin juga dan dituliskan di sini, bagi seseorang yang akan terkena tipuan seseorang yang seperti itu, ya, tipuan-tipuan, wa hadzal magrul wal amsaluhu, dan tipuan-tipuan yang semacam itu, ya, dan semisalnya tipuan seperti itu, orang yang akan mengikuti seseorang yang tidak berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mempunyai keahlian atau kesaktian, bisa berjalan di atas air, terbang di atas langit, meskipun seperti itu, nah ini orang-orang yang akan mendapat, orang-orang yang terkena tipuan orang yang semacam ini, ya, orang yang akan mengikuti orang-orang yang semacam itu, ya, yang mendapatkan istidraj, bukan karomah, ya. Kalau karomah itu buat para wali yang selalu mengikuti Rasulullah SAW dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan hadis, dan sedangkan itu karomah seseorang yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan berpegang teguh terhadap Al-Quran, dan sedangkan istidraj adalah seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk dia berpikir, dan suatu azab juga, apakah dia bertobat atau tidak. Nah, istidraj, ya. Kemudian orang yang akan terkena seseorang yang tipuan yang mempunyai istidraj, orang yang terkena itu siapa? Nah, wa hadzal magrur wa amsaluhu innama yulabbisuna 'alal ghawgha'i was-salafah. Itu hanya akan mengenai terhadap orang-orang yang bodoh, manusia-manusia bodoh, was-salafah, dan orang-orang yang hina. Siapa itu? Alladzina ya'budunallaha ala syakkin, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan ragu. Maka kuatkanlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tidak ada keraguan, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kuat, kita tidak akan mudah terpengaruh atau terbawa orang-orang yang seperti itu, yang mempunyai istidraj, ya, mendapatkan istidraj. Banyak, ya, kayak kemarin siapa namanya yang bisa menggandakan uang itu, siapa yang menggandakan Syekh Puji, bukan Syekh Puji. Syekh Puji mah yang nikah lagi itu. Banyak istri. Ya, itu apa namanya? Itu lupa yang pokoknya lupa lah, orang yang bisa banyak itu pengikutnya. Ya, ada nabi palsu diikutin. Nah, itu karena imannya kurang kuat. Maka perkuatlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu supaya tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang seperti itu. Ya, bahkan kemarin sudah dijelaskan, ya, ada di India itu ada seseorang yang sangat sakti, ya. Keluar dari mulutnya emas. Bisa keluar dari mulutnya. Ya, dari tangannya keluar, di geleng-geleng tangannya bisa keluar emas. Orang lumpuh ditepak pakai tangannya, pak, jadi hidup lagi, jadi sehat lagi. Tanah yang sudah lama tandus, dia injak kakinya, keluar air mencerat. Sampai orang menganggapnya dia sebagai Tuhan. Saya bawa sekarang is dead. Nah, masa Tuhan is dead? Ya, mati. Nah, itu orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang
orang yang masih dalam keraguan, yang mempunyai keraguan di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ama ulul uquli, adapun seseorang yang mempunyai akal ya, wal albab, dan pikiran yang sehat, mempunyai akal kemudian pikirannya sehat, faqad alimu, mereka mengetahui. Orang yang punya akal itu mengetahui, pikirannya sehat, orang punya akal bakalan mengetahui. Kenapa? Anna tafawutal mu'minin, karena sesungguhnya perbedaan orang-orang mukmin fil qurbi minallahi, dalam dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala ya, ala hasabi tafawutihim fi mutaba'atir rasul, itu tergantung perbedaannya dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya ya. Wa annahu, sesungguhnya kullama kanat, setiap kali ada mutaba'atu peneladanan terhadap Rasulullah SAW akmal, sempurna, kana al-qurbu kana, maka ada al-qurbu pendekatan dekat minallahi dengan Allah Subhanahu wa taala atama, lebih sempurna. Jadi sejauh mana dia mengikuti Rasulullah SAW, semakin sempurna dia mengikuti Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, maka akan sempurna juga pendekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semakin dia mengikuti Rasulullah, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat mencintai Allah pun seperti itu, kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, apabila kalian umatmu ya wahai Muhammad, tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan seperti itu wahai Muhammad ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau ente udah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cintai terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong kalau misalnya mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin sempurna dia mengikuti Rasulullah, semakin dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat ma'rifatu bihi ajal, dan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui pengenalannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih agung. Gitu. Ya. Kembali lagi kepada ini, intinya daripada keistiqomahan, ya. Keistiqomahan. Semakin dia bisa beristiqomah, semakin dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah itu khairu min alfi karamah. Ya. Lebih baik daripada 1000 karomah. Kita mempunyai karomah apa nih? 1000 karomah. Bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa apa lagi? Bisa pokoknya mah ya yang kesaktian lah. Itu ya, itu lebih baik istiqomah ya. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, memang istiqomah itu sulit ya. Istiqomah itu sulit, apalagi kalau kita belum terbiasa. Nah, jinnya itu lebih kuat ya. Istiqomah itu akan dikejar terus sama jin, supaya kita bukan jin, iblis ya. Iblis akan digoda terus supaya kita terputus dari keistiqomahan kita. Misalnya kita udah istiqomah setiap hari sholat 2 rakaat tahajud, atau kemudian sholat 2 rakaat sholat duha, itu pasti ada godaan. Pasti godaan. Tapi kalau kita senantiasa, kalau semakin terus kita tanpa ada putusnya ya sampai akhir hayat, itu kita akan mendapatkan kemuliaan dan suatu pendekatan yang sangat sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari diceritakan ada sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini yang terlahir sejak kecil dia buta. Sejak kecil buta. Kemudian setiap kali sholat dia merangkak, dan kadang ada yang menuntunnya ke masjid.
setiap kali sholat ke masjid seperti itu. Nah, rajin sholatnya. Pas suatu hari tidak ada lagi orang yang menuntunnya, tidak ada seorang yang menuntun ke masjid. Akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum ini dia izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku hari ini mau izin tidak sholat ke masjid, aku di rumah saja. Gitu. Kata Abdullah bin Ummi Maktum. Apa kata Rasulullah? Kenapa engkau seperti itu? Iya, hari ini tidak ada yang mau menuntunku ke masjid. Nah, maka daripada itu aku mau izin untuk sholat di rumah saja. Apakah engkau mendengar azan? Kata Rasulullah SAW. Ya, saya tentu mendengar azan. Kalau begitu tidak ada alasanmu untuk tidak pergi ke masjid. Pergilah. Akhirnya karena ini perintah Rasulullah SAW, dia pun tetap melakukan keistiqomahannya setiap hari. Itu. Jalan ke masjid, jalan setiap sholat, jalan sendiri. Kadang dia merangkak, meraba-raba. Seperti halnya orang buta gimana sih meraba-raba jalan. Sedangkan dari masjid ke rumah, dari rumahnya ke masjid itu lumayan jauh. Ya Abdullah bin Maktum, tapi dia kerjakan setiap hari seperti itu. Sehingga pernah suatu saat ketika subuh dia keluar untuk menjalankan sholat subuh sambil meraba-raba gitu. Orang buta karena nggak ada nuntun. Kemudian dia tersandung batu, sampai dia mengakibatkan tersandung nyungkruk, kalau bahasa Inggrisnya tersungkruk. Akhirnya Abdullah bin Maktum itu terkena wajahnya itu batu tersungkruk, kena batu, akhirnya wajahnya berlumuran darah. Akhirnya dia dengan diusap darahnya, kemudian berjalan lagi menuju masjid dengan meraba-raba jalan, diusap lagi wajahnya yang penuh berlumuran darah. Akhirnya suatu hari ada seorang yang merasa kasihan terhadap Abdullah bin Maktum ini. Akhirnya apa? Setiap dia kali sholat, dia diantar oleh laki-laki tersebut. Setiap kali sholat dari rumahnya sampai ke masjid diantarkan oleh laki-laki itu. Itu udah kebiasaan, sehingga sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian udah lama Abdullah bin Ummi Maktum ini dia penasaran dan bertanya kepada si lelaki ini, wahai laki-laki, aku belum tahu namamu, siapa engkau dan dari mana engkau? Apa jawab si laki-laki ini? Wahai Abdullah, kau tidak perlu mengetahuiku dari mana dan siapa aku, tidak perlu, dan kau tidak perlu mendoakan aku juga, kata si laki-laki ini. Kenapa? Karena aku seorang iblis. Kaget Abdullah bin Maktum. Bagaimana bisa engkau diciptakan untuk menghalangi orang beribadah, sedangkan engkau membatuku untuk beribadah? Apa kata iblis? Iya. Tahukah engkau, masih ingatkah engkau ketika engkau subuh-subuh keluar mau jalan ke masjid, ya, sehingga engkau tersungkruk atau tersandung, ya, sehingga wajahmu terluka parah. Disitulah aku mendengar para malaikat berkata, sesungguhnya engkau setengah daripada dosamu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada dosamu, dan aku takut engkau setengah dosa lagi, aku takut engkau akan dihapus setengah dosa lagi. Maka daripada itu aku bantu sekarang, engkau bantu dari rumah sehingga masjid, bantu, takut engkau tersungkur lagi sehingga engkau tidak mempunyai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistiqomahan, merupakan suatu perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu perbuatan amal ibadah kalau kita dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, itu akan menjadi suatu ladang ibadah buat kita. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita bisa selalu beristiqomah. Ya, sedikit lagi. Wa qasada Abu Yazid Al-Bustami, dan pernah suatu hari Abu Yazid Al-Bustami, ya, bermaksud ila ziyarati rajulin, bermaksud untuk ziarah kepada seorang laki-laki, yusafu bi wilayati, yang dikatakan katanya ini laki-laki ini seorang wali,
Seorang wali. Abu Yazid Al-Bustami pengen menziarahinya. Katanya di situ ada seorang wali, seorang laki-laki wali. Kemudian faqa'ada lahu fil masjid. Abu Yazid Al-Bustami dia duduk di masjid. Falamma kharaja hadaratun nukhamatun. Kemudian tatkala keluar si laki-laki yang disifati yang dikatakan wali itu, ya. Dia keluar kemudian berdahak, farama biha fi haitil masjid. Kemudian si laki-laki tersebut dia melempar dahaknya tersebut meludah ke pagar masjid. Pagar masjid yang disaksikan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Faraja'a, kemudian kembali Abu Yazid Al-Bustami, ya, walam yaztami bih. Kemudian tidak berkumpul, tidak enggan menemuinya. Nah, cek Abu Yazid Al-Bustami, qala kaifa yu'manu ala asrarillah. Bagaimana bisa dipercaya orang seperti itu akan mengemban menjaga sifat rahasia Allah. Man lam yuhsin al-muhafadzata ala adab syariah. Sedangkan dia tidak pandai untuk menjaga adab-adab syariat. Abu Yazid Al-Bustami tidak percaya wali. Itu bukan wali, udah tinggalin lagi. Dia gak mau. Ya, karena kalau seorang wali tidak mungkin seperti itu. Dia pandai menjaga adab-adab syariat. Banyak wali-wali sekarang yang kita saksikan nih, yang masih hidup. Nah, orang yang berkeyakinan, banyak berkeyakinan mengatakan bahwasanya yang seorang yang masih hidup, wali-wali masih hidup yang sekarang, ya, yang masih hidup, ya, diantaranya Habib Umar bin Hafidh, ya, seorang yang sangat tekun mengikuti sunnah, percis gerak-gerik sholatnya semuanya itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Selain itu, beliau adalah seseorang yang sangat berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, beliau banyak sekali karomahnya. Pernah suatu hari sedikit cerita dari Habib Umar bin Hafidh, ya, rahimahullah, ya, hafizallahu wa ra'ah. Pernah berdakwah ke Afrika. Di Afrika ini beliau ini mau ke pedalaman hutan. Sedangkan di situ ada penjaga hutannya. Jangan Habib, jangan ke sini. Bersama kelompok itu Habib Umar. Di situ biasanya ada singa yang galak. Nah, takut terjadi apa-apa. Akhirnya tetap Habib Umar memaksakan diri untuk berdakwah ke pedalaman Afrika. Ini di pertengahan jalan benar apa yang dikatakan si penjaga itu benar terjadi. Mobil Habib Umar dihampiri singa, ya. Singa dihampiri singa. Apa kata Habib Umar kepada sopirnya itu? Berhenti. Itu orang menghampiri di kaca jendela itu, ya. Udah nongol lah. Akhirnya dibuka, pintunya dibuka, kacanya dibuka sama Habib Umar. Dibuka apa? Pas dibuka ada dialog sedikit. Akhirnya dikasih makan pisang. Nah, coba sejak kapan singa mau makan pisang? Tapi sejak itu dikasih pisang mau. Setelah itu ada dialog sedikit, akhirnya pergi singa tersebut. Subhanallah, menaklukkan singa. Ya, ini seseorang yang sangat udah dalam hatinya cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada semua makhluk yang ada di dunia ini akan takut terhadapnya. Syaratnya kita takut dulu terhadap Allah, dan semua makhluk yang ada di dunia ini akan takut terhadap kita. Itu contoh seseorang yang sangat istiqomah dan yang mempunyai karomah. Ya, itu mudah-mudahan kita bisa meneladaninya, mengikuti akhlak-akhlaknya. Gitu ya, yang selalu menjaga adab syariah. Nah, orang seperti itu layak untuk dikatakan wali. Karena kenapa? Adab-adab syariahnya tinggi. Ya, selalu menjaga adab-adab syariah. Wa qala Junaid rahimahullahu taala. Dan Junaid berkata, Imam Junaid berkata, kullu tariqi masdudatun. Setiap jalan itu tertutup. Illa alaman iktafa athar Rasul. Terkecuali atas orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sahal bin Abdullah, dan Sahal bin Abdullah berkata rahimallahu taala, la mu'ina illallah, tidak ada pertolongan terkecuali dari
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala dalila illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala zada illa taqwa, dan tidak ada bekal terkecuali takwa. Bekal takwa. Wala amala illa sabru alaihi, tidak ada amal terkecuali sabar di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.